Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Sapaat dari jurusan Administrasi Publik kelas D semester 4. Di sini saya akan membahas materi mengenai filsafat politik Thomas Hobbes. Nah, langsung saja ke materinya. Jadi Hobbes ini menggambarkan negara ini sebagai makhluk raksasa yang menakutkan, yang melegitimasikan diri semata-mata karena kemampuannya ini untuk mengancam, karena raksasa yang menakutkan gitu. Nah, kenapa sih kok gitu? Nah, hal itu tuh dikarenakan karena pada pemerintahan di zaman Hobbes ini negaranya dikenal sebagai negara yang absolut gitu. Jadi Hobbes tuh nggak mau kalau dia harus membenarkan kesewenangan para rajanya. Nah, Hobbes ini maunya menegakkan suatu kekuasaan negara yang tidak tergoyahkan gitu. Jadi dia itu bertujuan untuk menegakkan hal tersebut ini agar kekuasaan negara ini mampu untuk menaklukkan warga negaranya. Nah, menurut Hobbes ini negara benar-benar sang Leviathan gitu. Apa sih Leviathan? Leviathan itu mungkin ada beberapa dari kalian yang udah tahu dan mungkin ada yang belum tahu juga. Nah, Leviathan ini binatang purba yang mengarungi samudra raya dengan perkasa tanpa menghiraukan siapapun gitu. Nah, pandangan inilah yang menjadi dasar filsafat negara Hobbes gitu. Nah, menurut Hobbes ini negara itu kekuasaannya mutlak gitu. Siapa yang diserahi kekuasaan tertinggi tidak terikat pada hukum negara, dan tidak memiliki kewajiban terhadap seorang warga negara gitu. Nah, kemudian Hobbes juga menolak segala bentuk pembagian kekuasaan negara karena menurutnya ini negara sang Leviathan gitu. Nah, oleh Hobbes juga negara itu dijuluki sebagai manusia buatan dan Tuhan yang dapat mati. Lah, kok manusia buatan gitu kan? Nah, karena negara itu manusia buatan karena hasil karya manusia itu mirip dengan manusia menurut Hobbes. Nah, dan negara ini mempunyai kehidupan dan kehendaknya sendiri gitu. Nah, kemudian dan ia bagaikan Tuhan gitu karena ia memang dapat mati atau bubar, tapi selama ia ada, ia seperti Tuhan, merupakan Tuhan atas hidup dan matinya manusia. Nah, negara juga berwenang untuk menetapkan apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang adil dan apa yang tidak adil namanya gitu. Dan terhadap siapapun negara itu nggak perlu memberikan pertanggungjawaban gitu. Jadi menurut Hobbes tuh ya udah, negara nggak perlu bertanggung jawab terhadap siapapun gitu. Nah, selain itu menurut Hobbes juga manusia tidaklah bersifat sosial. Loh, kok tidak bersifat sosial gitu kan? Nah, karena menurut Hobbes ini manusia hanya memiliki satu kecenderungan dalam dirinya, yaitu keinginan untuk mempertahankan diri. Karena kecenderungan ini manusia ini bersikap memusuhi dan mencurigai setiap manusia lain gitu, atau homo homini lupus, yaitu manusia adalah serigala bagi sesama gitu. Nah, keadaan inilah yang mendorong terjadinya perang semua lawan semua. Nah, itu tuh keadaan ilmiah saat belum terbentuknya negara. Tapi ketika perang semua lawan semua terjadi secara terus-menerus, nah manusia di kala itu tuh khawatir akan eksistensinya itu terancam gitu. Nah, untuk itu manusia ini mengadakan sebuah perjanjian bersama untuk mendirikan negara dan mengharuskan mereka untuk tertib, mengharuskan mereka untuk
tertib gitu, kayak hidup dalam perdamaian gitu, hidup secara bersama gitu, tanpa ya sudah tertib lah ya gitu. Nah gitu menurut Hobbes juga negara itu berkuasa secara mutlak ya, dan negara ini berhak untuk menentukan nasib rakyatnya demi menjaga ketertiban dan perdamaian gitu. Nah, status mutlak yang dimiliki oleh negara ini bukanlah rekan perjanjian, melainkan hasil dari perjanjian antar warga negaranya. Nah, artinya di dalam perjanjian untuk membentuk negara ini, setiap warga negara telah menyerahkan semua hak mereka kepada si negara gitu. Nah, akan tetapi menurut Hobbes ini negara sama sekali tidak punya kewajiban apapun atas warganya gitu, termasuk kewajiban untuk bertanggung jawab kepada warga negaranya pun itu tidak gitu. Nah, kemudian terus never mind lah ya gitu. Kemudian negara juga tuh berhak gitu menuntut ketaatan mutlak warga negaranya kepada hukum-hukum yang ada. Jadi negara ini menyediakan hukuman bagi yang melanggar, termasuk hukuman mati. Nah, dengan demikian warga negara kayak bakal menekan hawa nafsu mereka untuk berperilaku destruktif dong gitu. Kayak warga negara bakal milih buat patuh gitu karena memiliki rasa takut. Ya iyalah, daripada gua mati masih mending gua patuh kepada hukum negara gitu kan. Nah, kemudian ada hal yang perlu dibayar oleh warga negaranya ketika warga negara ini mau hidup dengan ketentraman, kedamaian, keteraturan, yaitu hilangnya kebebasan warga negara. Nah, namun Hobbes ini memikirkan beberapa hal yang kayak kalau misalkan kekuasaan negara begitu mutlak, tidak dapat dituntut oleh warga negara. Nah, dia tuh takut kayak potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh negara ini bakal jadi besar banget gak sih gitu. Nah, untuk mencegah hal tersebut gitu, Hobbes ini menyatakan dua hal. Yang pertama itu perlu adanya kesadaran diri dari pihak yang berkuasa mengenai konsep keadilan. Nah, di sini itu si yang berkuasa ini ya harus sadar gitu akan konsep keadilan, karena kelak itu perbuatannya ya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dalam pengadilan terakhir gitu. Nah, yang kedua jika negara mengancam kelangsungan hidup warga negaranya terus-menerus, maka setiap warga negara juga akan memiliki rasa takut terhadap kematian, akan berbalik menghancurkan negaranya sebelum negara menghancurkan mereka. Kayak kalau misalkan kita ditindas sama orang terus-menerus, kita nggak bisa kayak nuntut gitu, dan kita takut terhadap tindasan itu gitu. Kayak lama-lama juga bakal kayak gue ditindas nih terus-terusan, daripada gue ditindas ya udah gue bakal berontak gitu, berontak balik untuk menghancurkan orang yang menindas kita gitu. Nah, menurut Hobbes situasi inilah masyarakat ini akan kembali ke keadaan ilmiah dan akan membentuk negara baru yang lebih baik lagi gitu. Sekian mungkin materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan, dan silahkan untuk menambahkan dan mengomentari.
cukup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum